Halo, selamat pagi Bapak. Halo, Pak Rian. Iya, selamat pagi. Saya kedengeran. Pak Rian, apa kita menunggu instruksi atau Siapa Pak? Lanjut aja Pak. Kan udah datang semua nih, ada pengawas, ada perencana juga. Bapak juga. Monggo Bapak lanjut aja langsung. Presentasi aja dari satu pertemuan. bisa dimulai gitu Pak Rian? Bisa monggo. Kalau gitu, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang saya hormati, Bapak pengawas, perencana, dan BRI yang sebagai owner proyek tersebut. Perkenalkan, saya Bambang dari PT Catur Manunggal Pakerti, adalah sebagai distributor Indonesia untuk produk Japan Elevator. Ini adalah apakah Japan Elevator itu? Japan Elevator adalah asalnya dari Fuji Electric Jepang, di mana membangun pabrik di Shanghai, grup Sino-Japan Joint Venture. Produknya antara lain Fuji HD dan Japan Elevator. Jadi ini punyanya Jepang, teknologi Jepang, sebagai shareholdernya Jepang, terus kemudian juga sebagai PMA di sana. Kemudian produknya itu berbasis teknologi, mengutamakan efisiensi energi dan juga akurasi keselamatan. Jadi sangat diutamakan adalah teknologi bagaimana ini bisa sustainable, bisa juga dia ini biaya konsumsi listriknya murah, terus standar keselamatannya juga sangat aman. Ini adalah komponen-komponennya, di antara lain itu adalah speed governor, buffer. Ini adalah standar safety yang nanti sebelum barang ini dikirim sudah diuji. Standar uji kita adalah JIS Jepang dan Eropa. Ini buffer, impact, ini juga governor, terus kemudian ini ada safety ray. Safety ray ini adalah inframerah, di mana pada posisi pintu inframerah ini multi beam, multi titik, sehingga tidak ada istilah ada orang kecepit di dalam pintu lift. Begitu kena inframerah, dia secara otomatis dia akan membuka sendiri. Ini adalah kegagalan power listrik. Suatu ketika misalkan power listrik itu mati, maka penumpang di dalam kabin tidak akan mungkin gelap. Ada emergency lights yang menyala sehingga tetap kondisi terang seperti itu. Ini adalah sertifikat mutu dan sertifikat 14.000 lingkungan dari pabrik tersebut. Nah, ini adalah sertifikat yang dari Euro tadi itu, di mana yang akan dipasang ini kan tanpa ruang mesin. Jadi mesin roomless, tanpa ruang mesin. Nah, ini sertifikatnya, ini hasil ujinya. Hasil ujinya ini adalah hasil uji safety gear, safety over speed governor, safety buffer, over speed protection mean, dan landing door locking device. Ini istilahnya standar-standar keselamatan, di mana ibaratnya seandainya lift itu dipasang, talinya putus, dia tidak akan sampai jatuh dan dia sudah
dijamin berhenti dan sampai tidak turun ke bawah, istilahnya seperti itu. Ini ada standar safety yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga kredibel di Eropa. Ini adalah pengalaman pengiriman barang ke beberapa negara dari Japan Elevator. Ini ada di Indonesia. Indonesia ada beberapa yang sudah terpasang, populasinya mulai dari gedung komersil, kemudian ini masih gedung komersial, kantor-kantor pemerintahan, kemudian gedung pendidikan. Ini ada Universitas Diponegoro Semarang, ada Politeknik Pelayaran, gitu. Ada Jogja juga. Ini adalah kampus-kampus yang sudah kita pasang unitnya. Ada gedung kesehatan, beberapa rumah sakit pemerintahan, rumah sakit swasta, ada hotel, apartemen yang sudah kita pasang. Nah, ini approval material yang kita ajukan ke BRI. Approval material yang kita ajukan ke BRI itu di sini adalah mesin roomless, di mana perbedaan antara mesin yang konvensional atau mesin room dengan mesin roomless, bedanya itu kalau di sini ada ruang mesin, kalau ini tidak ada ruang mesin. Kalau tidak ada ruang mesin, maka mesinnya nempel di dinding. Ini karena kondisi lapangan tidak memungkinkan, maka menggunakan mesin roomless yang nempel di dinding. Ini adalah interior yang kami ajukan. Misalkan nanti itu terjadi persetujuan, maka kami usulkan apakah real wall, posisi real wall ini adalah minta logo BRI atau interior minimalis yang kita ada, atau ada usulan lain yang kita bisa buat interior. Ini seharusnya opsional kalau di pabrik-pabrik lip lain, tapi untuk BRI saya perlakukan standar, jadi tanpa tambahan biaya. Ini khusus. Jadi ini adalah beberapa contoh-contoh real wall stainless etching mirror. Jadi ini bukan semacam glasses atau cermin, kaca cermin, tapi ini adalah stainless etching mirror. Jadi buatan pabrik, sangat sempurna. Nah, ini begitu kita buka pintu, nah, langsung kita melihat itu ornamen yang kita display di sana gitu. Terus ini adalah ceiling, ada flooring, ceiling, flooring, ini bisa pilihan semua mana yang selera yang akan dipilih, kita bisa produksi. Nah, ini adalah tombol-tombol yang kita tawarkan, mulai dari tombol yang touch button, jadi tombol sentuh, ada tombol touchless button tanpa sentuh. Kalau misalkan biasanya kalau yang touchless button ini biasanya opsional kalau di pabrik lain, tapi saya perlakukan standar khusus BRI. Itu. Ini touchless button. Contoh touchless button ini salah satunya ada dua tipe yang rata seperti ini, tipenya rata. Ini adalah permukaannya rata. Ya. Ada lagi tipe yang tenggelam. Nah, keuntungannya kalau yang tipe tenggelam ini orang tidak akan mencet. Tapi kalau tipe yang rata ini biasanya orang walaupun itu touchless dia tetap mencet. Nah, kalau yang tenggelam ini dia tidak akan mencet. Begitu dia masuk di dalam ini tidak sampai nyentuh, pasti dia akan nyala. Kami juga akan memberikan benefit lagi. Di sini ada display semacam indikator, ini kalau di pabrik lain opsional. Display ini bisa berupa gambar foto yang bisa berputar, apakah promo BRI atau apa, atau juga ditambah dengan musik mungkin lagu Hema BRI atau lagu apa yang biasanya kita kemudian kalau telepon itu kemudian ke operator biasanya sambil menunggu ada
bunyi-bunyi, ada nyanyi atau ada promo apa, itu juga bisa. Ini biasanya sifatnya opsional, tapi untuk BRI saya buat standar. Yang standar biasanya yang ini itu biasanya standar. Tapi kalau ini pice-pice tambahan tadi saya buat standar gitu pilihannya. Ini adalah spesifikasi yang kita tawarkan sesuai gambar yang kami terima dari perencana kondisi lapangan, di mana kapasitasnya yang dikehendaki adalah 10 person atau 800 kilo. Power capacity-nya 4,8 kW, kecepatannya 0,5. Kemarin itu, tapi kemarin saya konsultasi pabrik bisa mendesain bila mana kecepatannya harus 1 meter per 1 meter per menit, itu tidak ada per detik, 1 meter per detik itu nggak ada masalah gitu. Ya kan kecepatan 60 meter per menit, 1 meter per detik itu nggak ada masalah. Kalau 0,5 ini 30 meter per menit, 30 meter per menit. Nah kalau 0,5. Cuman kalau misalkan 0,5 kita misalkan nombol langsung long run dari lantai 1 ke lantai 4 dibutuhkan waktu sekitar 8 detik. 8 detik. Nah, kalau misalkan kita pakai 1 meter per menit dibutuhkan waktu sekitar 4 detik. Jadi ya sebenarnya 0,5 juga tidak terlalu lama waktu tunggunya, simulasi standar. Nah, tapi kalau misalkan tetap mengendaki 1 meter per menit tidak ada masalah, pabrik pun juga siap gitu. Kenapa saya berikan 2 pilihan? Karena kan pitnya ini kan custom gitu. Jadi harusnya pit ini kalau kecepatan 60 meter per menit itu standarnya itu 1,5 meter. Kalau ini pitnya yang tersedia 80 maksimum 1 meter. Tapi saya sudah konsultasi ke pabrik bagaimana safety-nya. Pabrik akan mendesain kalau memang pitnya 80 maksimum 100 pun bisa seandainya 1 meter per menit gitu. Ini layanannya 4 lantai tanpa ruang mesin. Ruangan yang tersedia di sini 2 meter kali 2 meter. Pitnya di situ 80. Tapi gambar terakhir bisa sampai 1 meter. Mereknya Japan Elevator. Cabin size-nya yang didapat semula 1.300 kali 1.400. Tapi setelah saya konsultasi ke pabrik, itu bisa volumenya bisa saya maksimalkan. Terus kemudian openingnya itu di sini 800. Nah, ini adalah gambar dari pabrik yang kita keluarkan sesuai dengan ruangan dan sudah kami terima dari gambar dari perencana. Ini gambar dari kontraktor ya, maksud saya dari kontraktor. Ini saya terima gambar ini. Ini yang dari kontraktor tuh gambar cabin size ini 1383. Ternyata pabrik bisa memaksimalkan volumenya menjadi 1.200 kali 1.600. Jadi cukup lebih luas. Terus kemudian ini pintunya ini memang standar untuk kapasitas mulai dari kapasitas 6 orang, 8 orang, 10 orang itu standar SNI maupun standar nasional openingnya 800 standarnya. Tapi kalau misalkan mengendaki 900 kita bisa saja, tapi ruangan yang tersedia tidak memungkinkan, paling tidak harus 2 meter lebih. Karena ruangan yang tersedia di situ hanya 2 meter, maka kalau lihat gambar di sini ini sudah maksimum sudah mepet, sehingga openingnya hanya bisa dapat 800 sesuai standar SNI dan standar internasional untuk kapasitas lift itu openingnya 880 cm. Jadi cabinnya ini agak luas, jadi memanjang, jadi volume yang ada di dalam sini agak lebih lega gitu. Kira-kira presentasi kita hanya itu menyangkut dengan ilustrasi tentang tentang Japan Elevator, terus kemudian juga
tentang kebutuhan yang akan digunakan oleh BRI. Terus kemudian lagi ada juga di sini sebagai distributor Indonesia, Catur Manunggal Pakarti ini mempunyai cabang-cabang layanan purna jual di seluruh Indonesia. Salah satunya yang ada di Bandung, Jalan Sukarajin, Gandasari, Ketapang, Bandung. Di sana ada tim group service sebagai layanan purna jual itu untuk melayani kebutuhan suatu ketika emergency call atau servis layanan rutin. Demikian mungkin selanjutnya kami kembalikan ke forum untuk mungkin barangkali ada yang sesuatu yang ditanyakan atau gimana. Saya kira demikian. Terima kasih. Monggo. Kembalikan. Halo Pak, Ya, Pak Bambang. Ya Pak. Pak, mungkin Pak Rian nggak denger ya. Ini saya pengawasnya Pak. Iya Pak. Kasih Setiabudi. Saya mau tanya Pak, kalau dari misalnya dikerjakan ya, dari dia tarik pertama ketika sampai Teskom itu berapa lama sih Pak? Biasanya sih kalau standarnya Pak ya, untuk pabrik-pabrik yang import ya Pak ya, pabrik import itu umumnya itu yang standar internasional itu umumnya produksi 2 bulan. Terus kemudian produksi di pabrik. Terus kemudian pabrik. Terus kemudian delivery 2 minggu, custom clearance kira-kira ya mungkin sampai di Indonesia, sampai di site Bandung mungkin anggap aja 1 bulan, 3 bulan. Masih 1 bulan, 4 bulan. Tapi kemarin kontraktor mengendaki bisa nggak dipercepat gitu. Kita udah konsultasi sama pabrik juga sanggup kalau 90 hari. 90 hari dari approval material yang dipilih. Langsung bisa start produksi 90 hari material udah terpasang, udah Teskom Pak. Berarti dari approval material keluar sampai Teskom 3 bulanan ya? Iya betul Pak. Iya. Oke. Paling sih itu sih Pak kalau saya mah. Soalnya udah cukup jelas sih yang dijelasin tadi. Oh iya Pak. Iya Pak. Balik ke Parian. Parian juga lagi ini kayaknya. Paling ini Pak Bambang. Pagi Pak Bambang, Mas Andre, semua. Assalamualaikum. Ya. Terkait yang ini Pak Bambang, yang untuk apa tadi delivery semuanya. Nah, itu kan secara ininya, nah secara teknisnya kan tentunya nanti Pak Bambang sama tim Inti Indah harus komunikasi terus sama Mas Andre ini di lapangan, karena terkait ada beberapa yang mesti ada bongkaran ya Pak Andre ya, kayak yang ruang kluwis sama atasnya. Nah, tadi kan berapa 3 bulan ya Pak Andre ya? Apa ininya Mas? Apa Pak Bambang? Iya Pak, siapa? 3 bulan. 3 bulan dari approval ya. Berarti kan sudah harus ini. Nanti shop drawingnya langsung keluar, diserahkan juga ke tim BRS, ke Mas Andre untuk dikoreksi. Terus paling kami mengizinkannya sesuai itu. Ini kan masih di 800 ya Pak Bambang ya? Iya. Kalau paling nanti kita izinkannya maksimal untuk pit depth-nya itu di 1 meter clear ya Pak. Oh iya Pak. Clear 1 meter gitu, karena nanti stepnya bisa step ini. Tapi kalau dari penawaran yang saat ini Pak Bambang itu di 800 ya Pak, sudah masuk ya? Ya. Secara teknisnya di 800 ya? Ya. Oke. Terus apalagi nih Pak yang mau diinikan sama BRI selain kemarin kalau nggak salah dengar mau dikasih ada video kecil gitu, ada videotron gitu ya, atau video ini. Nah itu modelnya kayak gimana Pak? Oh iya, sama ini Pak, mumpung ingat speednya nanti tolong diputusin Pak ya. Apakah kita oke aja 0,5 maupun 1 meter nggak ada masalah Pak? 0,5 aja lah standarnya. 0,5 aja ya, oke. Ya. Kalau maksud saya kalau video ini tadi ini
Nah, ini. Nah ini Pak, ini bisa dibesarin. Nah, ini. Nah, ini Bapak, ini tipe FC05. Ini kan displaynya beda dibandingkan yang standar. Nah, display pada COP Pak, di dalam cabin ini Pak. Ya. Nah, ini beda ini. Nah ini ada semacam kayak nanti bisa dibuat putar foto. Jadi foto itu bisa muter sampai berapa ya, 25 gambar atau berapa gambar itu ada kapasitasnya, berapa kapasitasnya gitu ya. Itu ada gambar. Terus kemudian ini juga bisa diiringi kalau misalkan perlu tambahan ada musiknya. Jadi musik itu nanti bisa dipakai flash disk, itu apakah lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu BRI atau apa, ini juga bisa gitu Pak. Nah gitu, ini memang opsional semuanya, tapi ini standar. Tombol yang standar, yang touch button, tombol sentuh. Nah, ini adalah seperti ini. Nah, tapi kalau misalkan mengendaki sekarang ini memang musim Omikron, Corona, mengendaki tombol yang sifatnya touchless, ya, itu saya buat standar juga gitu. Nah, gitu saya buat standar, jadi bukan opsional gitu. Gitu. Jadi touchless ini ada dua, yang touchless yang ini yang tenggelam dan touchless yang rata permukaannya. Kalau touchless tenggelam, nanti ini pilihan nanti gitu. Itu sudah masuk opsional ya Pak, maksudnya sudah masuk ke pilihan ya Pak. Pilihan. Ya. Mungkin Pak Rian, maaf Pak Rian, lagi di lapangan kayaknya beliau. Ya, kalau kita sih tergantung dari ini ya Pak, tergantung dari nanti pemilihannya BRI. Biasanya sih memang di beberapa cabang yang sedang berjalan ini touchless Pak. Nah, touchless. Nah, berarti kan itu tidak ada tadi ya Pak yang sesuai sama tambahan apa? Ada tambahan yang video kecil itu di atas, terus kemudian ada apa? Kemudian touchless ini itu sudah masuk ke penawaran ya Pak ya. Maksudnya sudah masuk paketan ya Pak. Jadi jangan nanti Bapak dipilih terus tiba-tiba ini ini nggak masuk Pak, ini nggak masuk gitu. Ini sih. Pak Rian, maaf Pak Rian. Untuk tombol lift touchless ya Pak? Iya, tapi yang tombolnya keluar masuk atau rata, saya minta, maksudnya tadi minta bahan presentasi ya, saya minta approval dulu ya. Manajemen ya Bapak. Siap. Opsional kan, itu kan bisa dipasang. Nah kalau yang ada tadi yang apa? Ada layarnya juga ya Bapak. Tadi juga ada layar di atas buat iklan bisa suara, itu juga minta approval manajemen saya dulu ya Pak. Jadi, kalau itu kan ininya ya, yang penting kan secara harfiah harusnya sama part-part di lift itu udah oke. Tinggal interiornya kan ya Pak Catur ya, Pak Catur lagi. Jadi Pak Catur. Ya Pak Bambang. Nanti kan saya juga harus approval Pak. Tadi kan Bapak ada opsi untuk lantainya, terus backdrop belakangnya. Tapi itu gimana? Itu nggak bisa mirroring ya? Nggak mirroring ya? Bagaimana Pak? Mirror Pak, ada mirroring kayak yang di video Bapak ini nih. Ini di video Bapak ini kan mirroring nih, orangnya kelihatan bisa ngaca. Nah kalau yang itu nggak mirror ya, hardline ya? Itu yang dinding itu Pak, dinding. Nah, dinding mirror Pak, dindingnya itu mirror Pak, mirror etching. Oh mirror. Ya jadi mirror itu kanan kiri, depan belakang apa kanan kiri aja? Depan, begitu buka pintu. Kalau yang kanan kiri, stainless. Berarti yang mirroring, enggak, saya confirm lagi ya, yang mirroring depan belakang ya? Yang depan aja Pak. Artinya yang belakang depan aja. Begitu buka belakang pintu. enggak ya?
langsung gitu. Oh, layar. Tadi kan Bapak ceritanya ada layar, ada kayak apa, terus ada tulisan BRI-nya ya. Itu juga nanti saya ajuin Pak. Biasanya sih kalau di kami, even ke Menara juga itu nggak ada logo BRI-nya sih di dalam liftnya. Iya. Ya, cuman itu nanti opsi. Nanti saya kan tadi kan Bapak punya banyak opsi tuh, nanti coba saya ajuin manajemen ya Pak. Terus saya mau tanya Pak, ini saya kan pertanyaannya nggak teknis nih Pak, karena saya juga nggak begitu ngerti teknis ya. Saya mau tanya, PT Catur itu the only one bukan distributor, partnership resminya atau ada yang lain Pak dengan Fuji di Indonesia? Enggak ada, di Indonesia hanya satu Pak. Kita hanya satu, cuma Bapak aja ya. Dan sama kayak Mitsubishi Jaya cuma itu aja ya. Betul Pak, iya. Ya. Teknologi Jepang Pak. Iya, kalau teknologi Jepang kan biasanya dia ada disaster apa sih, ada penangkal ininya ya, Pak. Iya betul Pak. Apa namanya? Kalau mati lampu turun apa berhenti di lantai terakhir? Oh itu sudah masuk Pak. Memang di tempat lift lain itu opsional, tapi kalau ini sudah termasuk. Jadi ada ARD itu sudah include. Ya, maksud saya nanti ketika sudah dipasang, ini mati lampu nih, itu nanti dia berhenti di lantai terakhirnya dia bergerak atau di ground floor-nya? Nah ini kalau ini sistemnya kan efisiensi, jadi menggunakan gravitasi. Kalau misalkan nanti berat sangkar, maka dia akan turun. Kalau berat turun ya. Gitu. Sistemnya gravitasi. Sistem gravitasi itu maksudnya gimana Pak? Pakai pompa angin? Dia mengikuti paling berat. Nah, kan ada kabin, ada bandul. Nah, kalau bandulnya maka dia akan naik. Bandulnya turun, dia turun. Nah, kalau yang tempat lain kan dia pakai sensor, Pak. Nah, itu kan mengeluarkan. Kalau kita itu ya, aku ngerti, Pak. Kalau misalnya nanti bergerak itu dia ada bunyinya nggak, Pak? Itu kan pakai bandul tadi, Bapak. Ya. Setelah saya masuk nih mau naik, dia bunyi kerak gitu, Pak? Tidak ada. Hanya perbedaan speed aja. Speed. Tapi senyap ya, Pak ya? Saya confirm senyap ya, Pak ya? Ya senyap. Lampu emergensi nyala, tidak gelap. Kemudian itu langsung secara otomatis tanpa jeda waktu dia langsung langsung melayani berat mana gitu Pak gitu Pak. Oke Pak. Terus kalau misalnya tadi kan Bapak roomless ya? Iya. Berarti Bapak engine-nya itu dinamonya lah, saya nggak tahu namanya apa ya. Engine-nya itu nempel di tembok kanan kiri apa ya? Di kanan ya berarti. Iya. Kanan. Terus berarti nggak perlu ada rumah di atasnya ya Pak ya? Oh iya nggak ada Bapak. Nggak ada mesin roomless. Terus harus pakai access card apa manual pencet Pak? Kalau yang Bapak tawarkan? Yang mananya ya? Yang kabinnya ya? Bapak tawarkan. Oke, standar lift mana saja itu. Berarti pencet. Suspend. Jadi begitu masuk kabin dia dingin karena ruangannya sudah. Bukan, saya nggak nanya itu Pak. Saya mau tanya liftnya Bapak itu dipencet apa pakai kartu? Oh, pencetan. Dipencet ya? Kalau itu bisa, nanti ada ya opsional. Opsional. Nanti tinggal pasang, ada feature-nya, harusnya kita bisa match software-nya. Nanti looks-nya kalau udah jadi dari luar kayak gini nggak Pak? Ya. Mengkilap gitu apa nanti Bapak pasang motif hardline itu gimana? Kalau dinding kan wilayah RI ya. Bukan dinding, saya nanya pintu itu. Pintunya Pak Bambang nanti mengkilap begitu atau warnanya hairline biasa aja Pak? Oh, hairline Pak. Hairline ya. 304 ya. Kalau hairline 304 itu dia, tapi kalau yang mirror itu ada risiko kalau misalkan tergores, ya. Nah, tidak bisa dipoles gitu. Kalau hairline, sehingga pada umumnya orang hairline standarnya 304 internasional. Oke, terus Bapak after sales-nya garansinya berapa lama Pak? Garansinya 1 tahun, free service-nya 1 tahun aja Pak? Ya, garansi 1 tahun. Begitu rusak kita ganti selama 1 tahun. Itu free service-nya kita berikan.
Kemudian selama 3 bulan kita juga servis rutin. Selama kalau misalkan nanti perlu memang ada belum ada transfer knowledge servisnya sama pihak teknisi, minta di training lagi atau diperpanjang free service-nya lagi, kita siap aja 1 kali perpanjangan. 1 kali perpanjang berarti Bapak tadi berapa? 3 bulan. 3 bulan. Servisnya nanti kalau ada transfer knowledge yang diperlukan bisa perpanjang lagi 1 free. Iya, gitu perpanjang juga bisa. Oke, terus after sales-nya Pak, ini maintenance-nya part-partnya susah nggak Pak? Oh enggak Pak. Nanti harus beli ke Jepang gitu. Oh enggak mungkin Pak. Nah, jadi enggak ya? Ya kita bersedia yang sifatnya fast moving kita ready. Tapi kalau yang sifatnya mesin atau kontrol gitu Pak ya, itu 1 unit itu boleh dibilang bahwa mesin itu boleh dibilang saya selama sebagai importer pernah orang ganti mesin. Mesin ini enggak. Maksud saya gini Pak, maintenance-nya itu saya kan make nih Pak, saya kan nanti yang make. Nah yang make ini kan nanti ketika udah berapa bulan kan udah nggak ada PT Indah atau bukan orang cabang nggak kenal Bapak lagi kan. Nah itu after sales-nya gimana? Saya takutnya susah, nggak aman atau nanti harus ke Jepang atau gimana, itu gimana Pak? Nah, Bapak ini kan orientasinya kan ini untuk selamanya. PT Catur Tunggal ini kepingin di BRI itu, ya inilah karena beberapa opsional saya buat standar itu, ingin setiap masang itu dijadikan showroom kita. Jadi kita harus pelihara, kita harus layani sebaik-baiknya supaya nanti orang ke BRI melihat loh lipnya kok bagus, mereknya apa. Nah ini membantu untuk distribusi penjualan kita. Jadi kita selalu manajemen melihatnya visinya itu ke depan begitu Pak. Ya, berarti nanti kalau misalnya sudah jadi, ketika orang cabang butuh maintenance, itu menghubunginya ke Bapak ya? Ada teknisi servis dan ada juga bagian maintenance yang ada di Bandung. Oke. Oh di Bandung ada? Ada, iya. Di mana Pak? Di Gandasari, Warung Lubak, Katapang Pak. Oke, saya minta nanti kalau misalnya ini approve dan Bapak kita nanti juga ya pasti kan harus ada setelah berapa bulan itu kan pasti ada maintenance rutinnya, itu nanti Bapak kalau bisa jemput bola ya Pak. Siap Pak. Ya jadi kan saya menawarkan Pak ini jasa maintenance ini gitu, bagaimana gitu ya Pak ya? Iya Pak, siap Pak. Terus kalau dari harga maintenance-nya, harga maintenance bukan harga beli ya, itu sepengalaman Bapak itu setahun itu kena berapa kali maintenance, terus berapa rupiahnya Pak? Saya boleh tahu nggak Pak? Kalau maintenance-nya ya? Barang baru 4 lantai tahun pertama. Itu kalau umumnya kalau di luar itu ya 1,5. Kalau kita nggak kedengeran Pak, maaf Pak. Kalau umumnya kalau 4 lantai di Bandung dari 1,250 sampai 1,5 juta per bulan. Tapi kalau 1,50 sampai 1,5 juta per bulan. Nah, tapi kalau dari kita itu cukup ya tahun pertama 750 saja. Itu per bulan. Ya per bulan itu tidak termasuk emergensi panggilan setiap saat sudah gratis. Terus kemudian servis rutin per bulan 1 kali servis. Emang itu setiap bulan harus diservis ya Pak? Bagusnya begitu Pak. Karena kan ini dipakai untuk gitu 1 bulan sekali harus dicek, apalagi yang sifatnya masih baru, kadang-kadang ada pergeseran, ada sensor itu bergeser sedikit aja, kemudian juga bisa nanti ini Pak ya, sensitif. Ya, titiknya nggak pas gitu. Oke, kalau biaya maintenance berarti 750.000 sebulan, per bulan, setiap bulan selama ya terus-terusan ya Pak. Terus kalau penggunaan listrik, kalau untuk lift yang ini kira-kira ini Pak ya, kalau dipakai terus-terusan setiap hari selama 1 bulan kena berapa Pak? Itu kita kan ngitungnya itu kWh meter ya Pak ya. Untuk kWh meter industri itu kalau nggak salah kemarin saya sudah pernah ngitung juga 4 lantai. Nanti saya hitung-hitungannya ada, saat perhitungannya ya. Itu bahwa setiap tarikan 1 lantai ke atas itu berapa kemarin ya? Di bawah 50. 3 rupiah.
Kira-kira di bawah Rp50 Pak, satu kali tarikan. Kali tarik. Ya, Oke. salah satu ke atas kira-kira segitu. Ada perhitungannya Pak. Nanti saya kirim ke kalian gitu Pak. Ya, soalnya nanti kalau manajemen saya yang presentasi Pak, jadi pertanyaannya juga itu. Ya, iya Pak. Jadi saya tanya Bapak dulu. Ya. Terus kalau harga part-partnya itu murah nggak Pak? Misalnya sensornya nanti kalau berapa tahun sekali harus ganti, itu mahal Pak. Kalau yang apa aja sih part-part ini tuh yang krusial Pak selain sensor? Sensornya mahal nggak sih Pak? Kalau misalnya saya harus ganti? Kalau harga ini kan sekarang kita ini kan tidak bisa seperti dulu Pak. Jadi sekarang ini kan semuanya terbuka. Jadi kalau ingin kalau ingin kan kita sifatnya itu bagaimana customer itu kita layani ya dengan ya Pak ya, supaya bisa manjang. Karena harga sendiri juga Bapak juga bisa cek misalkan sensor elektronik, sensor ini itu harganya sekian. Kalau kita harganya misalkan nggak wajar atau bagaimana, pasti akan nantinya akan merugikan kita sendiri. Jadi saya takutnya gini Pak Bambang. Saya nanti takutnya cabang ngeluh karena biaya maintenance kan tadi udah segitu ya. Nanti wah nih ternyata 4 tahun lagi nih telepon saya. Ini sensor rusak nih Pak, gantinya mahal, harus ke Jepang atau kemana? Ini gimana Pak kalau ini? Enggak Pak, enggak mungkin itu terjadi Pak. Oh ya. Mungkin ya. Pokoknya selama masih dalam wilayah kekuasaannya apa PT Catur ya, karena di Bandung tadi office-nya ya. Iya. Price-nya juga masih bisa price maintenance-nya ya Pak ya, dan nanti part-partnya juga masih bisa didiskusikan. Dan kita negotiable Pak, gimana bagusnya Pak, kira-kira supaya tidak memberatkan Bapak bagaimana? Ya. Karena nanti kalau sudah jadi Bapak, nanti yang mengelola itu bukan saya, yang mengelola itu nanti kantor cabang. Oh iya. Kantor cabangnya yang mengisi Bandung Setiabudi ini Pak. Saya kan di Jakarta Pak. Nanti yang di Setiabudi ini saya nggak mau sampai mengeluh gitu sih Pak, intinya mengeluh karena price atau maintenance-nya ya Pak, kan nanti dia yang pakai terus setiap hari, terus nanti kalau ada masalah juga kan mereka yang menikmati dan mereka yang harus mengganti part-partnya, dan nanti mereka juga yang akan menghubungi Bapak, salesnya nanti misalnya harus ada perbaikan atau apa misalnya ya Pak, kita kan nggak tahu nanti. Gitu sih Pak. Iya Pak. Terus kalau time schedule-nya itu, ini kita kan kebetulan proyek kami kan agak kritis nih Pak, agak kritis tuh dalam artian kami harus bergerak cepat. Kalau secara bendanya ini, parts-nya, engine-nya ini ready ya? Iya, artinya produk ini tetap produksi, tapi kita produksi kemarin kita rundingkan karena kalau saya hitung 90 hari, produksi paling tidak itu 1 bulan. Jadi ini jalur khusus, terus kemudian juga kalau delivery kan kita nggak bisa ngatur ya, karena sudah jadwal paling kan 2 minggu kapal dari sana ke sini, 2 minggu custom clearance juga sudah ada prosedurnya. Jadi 2 bulan itu saya harapkan material sudah di site. Oke, 2 bulan paling cepat ya Pak ya? Ya, kalau bisa kondisi ruang luncur Bapak 2 bulan. Sudah ready juga ya? Ya, gitu. Oke. Kalau biasanya lift itu kan di ending ada SLO nih Pak. Itu sampai pengurusan SLO nggak Pak? Iya, termasuk itu Pak. Include Pak. Termasuk itu ya? Ya, standar. Termasuk SLO-nya ya Pak ya? Iya. Iya. Oke. Takutnya kelewatan nanti pas ada dinas. Loh, ini nggak ada SLO-nya. Baru lempar-lempar. Ini include Bapak ya Pak ya? SLO-nya, sertifikat layak operasionalnya ya? Iya Pak. Terus apa ya? Apa lagi Pak Arif? Apa lagi nih? Arif. Iya Pak, sorry. Udah semua sih ditanyain Pak Rian. Palingan itu sih Pak, maksudnya. Pak Arif, emang ini di only option dah? Sorry ya Pak, pasti nggak ada personal tendensi ya Pak Bambang. Iya, ini sebenarnya sih. Sebenarnya ada beberapa Pak. Cuman kemarin Pak Fendi dari yang gambar teknis yang sudah dikirimkan, dari yang 3 dikeluarkan ada IV sama Schindler, Eta Schneider itu mereka untuk pit depth-nya nggak bisa memenuhi Pak. Pit depth mereka itu perhitungan struktur dan mengizinkan Pak. Takutnya nanti ngelewat
ngelihat gedungnya gitu maksudnya. Dia nggak bisa. Nah kemarin dari tim inti yang ini Pak, jadinya kita apa yang bisa di 800, kalau yang lain itu kemarin ada yang sempat Pak Fendi kalau nggak salah IV ya minta 1.100 ya Pak Fendi ya. Iya minta 1.100, kayaknya kita masih keberatan Pak gitu, maksudnya waduh jangan deh kalau 1.100 gitu. Habis Pak spesial karena floor kita cuma 4 meter kan. Iya cuma 4 meter doang. Iya. Pak Bambang nanti saya harap nanti Bapak memberikan yang terbaik ya Pak, dan begitu juga dengan pricing-nya ya, nanti Bapak tawarkan ke PT Intiunda, karena ini keren sih. Nah, saya harapkan ini bisa kerjasama yang berlanjut gitu loh Pak. Siapa? Pak Bambang. Ya, Pak. Supaya nanti, wah ini bagus, terus price-nya masuk, pakai apa nih? Nah gitu loh Pak. Saya maunya gitu sih. Ya, Pak. Jadi nanti Bapak juga menawarkan ke PT Intiunda, selaku kontraktor utamanya juga best price. Gitu ya Pak. Iya Pak, siap Pak. Ya. Kan tadi kata Bapak ini juga jadi showroom ya. Udah. Ya itu Pak. Karena itu. Ya, Pak. Terus nanti kan kalau udah lihat, wah kalau bisa Bandung pasang gini semua. Nah kan Bapak juga kan yang apa? PT Catur juga kan yang namanya gitu loh. Nanti kalau bisa nanti main yang lain lagi yang besar gitu kan. Jadi meningkat gitu Bapak. Iya Pak. Jadi saya harap nanti Bapak, saya sih berharapnya gitu Pak. Tapi nggak tahu. Nggak hafal sih harga apa? Secara pricing dan secara after sales service-nya juga Bapak memberikan yang baik sih. Saya harapnya gitu sih Pak. Iya, iya Pak Rian. Ya, Pak. Ya nanti saya minta bahan presentasi Bapak, saya coba presentasi manajemen lagi. Ya. Nanti mana apa interior dan tadi eksterior ya. Tampilan depan, tombol depan mau yang kayak gimana nanti supaya bisa saya mintain approval. Tapi secara harfiah karena Bapak di only one, maksudnya satu-satunya vendor yang bisa mengakomodir permintaan kami ya mau nggak mau kan saya approve Bapak berarti. Tapi secara interior nanti saya coba diskus sama manajemen dulu ya Pak mana yang mau dipilih. Gitu ya Pak Catur. Depannya nanti seperti itu. Iya Pak. Oke, dan nanti selanjutnya untuk koordinasi satu pintu saya lewat PT Intiunda dan Mas Andre ya Pak. Mas Andre itu konsultan pengawas ya Pak. Oh iya. Gitu ya Pak. Jadi Bapak jangan hubungin saya langsung. Oke Pak. Iya Pak, iya Pak. Iya Pak. Saya nggak mau ada ini nanti personal. Iya Pak. Oke, ada lagi yang mau disampaikan nggak Mas Andri? Mas Andri mau nanya apa nih Mas Andri? Udah tadi Pak. Tadi cuma pengadanya 3 bulan sih sampai Tesco. Tadi 2 bulan kata Pak Bambang. 3 bulan kan shipping. 2 bulan PO sama shipping ya Pak. Mungkin sebulan pemasangan. 3 bulanan kan? Dan 2 hari. Iya. 3 bulanan kan kalau paralel kan belum nggak berarti aku harus ada yang belum 3 bulan kan? Wah ini Pak apa? Dia kan roomless ya? Mesinnya ya? Iya Pak. Iya tadi gambarnya. Ya mungkin maintenance-nya sih yang ya susah. Pak Bambang. Iya Pak Bambang. Aku juga fokus sih. Kalau nggak roomless kan orang maintain di atas. Ini maintenance-nya gimana nih caranya? Nah, nanti minta deh Pak. Mungkin nanti ada manual book dan Bapak mungkin memberikan transfer knowledge ya ke unit kerja sih. Harus kayak gitu sih. Memang kalau di beberapa menara pasti kayak gitu sih. Nanti ada manual book, ada garansi card, deliverable selain dash-nya. Nanti ada juga foto-foto bahwa berita acara bahwa kami sudah melakukan pendidikan dalam tanda kutip ke unit kerja. Bricks sih berarti nanti Bricks yang ngelola. Kalau kan Bricks-nya kan Kanwil Bandung nanti yang setiap hari setiap bulan maintenance. Jadi nanti kita obrolin lah itu. Sama ini Pak apa? Kalau dia touchless tuh si tombolnya kan touchless ya ada ya. Iya. Pengalaman saya pernah pakai touchless itu pas kita berdiri masuk lift nih itu ke sensor semua tuh. Nah, nanti kayak gitu nggak Puji tuh? Oh ya itu pun kan itu ada jaraknya. Jadi touchless itu jaraknya itu enggak 10 cm. Iya.
Jadi sensor itu nggak akan gitu, kecuali memang ya taklesnya error, tombolnya lagi rusak gitu. Ya. Iya kan, soalnya saya pernah kan sekali tuh kayak gitu, jadi pas kita berdiri tuh kok pencet dulunya. Semoga aja jangan yang dipuji ini nggak kayak gitu. Tapi kalau 4 lantai sih pencet juga nggak apa-apa sih. Pencet kan paling dari lantai 1 ke atas. Pas lantai 2, lantai 3, nggak sengaja pencet ke bawah padahal mau ke atas. Ya semoga enggak sih, semoga bagus ya nanti Pak ya komputer ini bendanya. Nanti paling itu doang sih kalau dari saya mah. Tadi juga beberapa udah ditanyain. Tapi Bapak Bambang udah tahu lokasi kan Pak? Maksudnya udah mempelajari struktural dan yang keadaan sekarang ya Pak ya? Ya. Nah kalau diizinkan nanti kapan kita bisa cek ke lokasi di Bandung. Tiap saat Pak. Ya. Tiap saat. Bapak kan di Bandung. Jadi biar memotong waktu aja sih. Soalnya kami butuh cepat banget Pak. Oh siap. Dan nanti baru kunjungannya sebulan lagi. Nanti sebulan lagi baru approval. Dan jadi saya juga bingung. Karena saya takutnya nanti ternyata yang Bapak aplikasi, yang Bapak sampaikan ke saya ini ternyata nggak applicable. Saya takutnya itu sih Pak. Saya paling takut itu. Bapak udah, saya nanti buat begini Pak. Ternyata di lapangan nggak applicable. Maksudnya nggak bisa dipasang gitu. Oh iya. Saya takutnya gitu Pak. Jadi Bapak udah detect, wah nanti ada resiko ini nih, ada masalah ini. Jadi udah Bapak detect, udah kami coba cari jalan keluarnya gitu. Iya Pak, boleh Pak. Nanti bisa gitu ya, Pak. Ya. Boleh, nanti Bapak datang aja ke kantor lagi. Datang ke site. Nanti juga kan ada tim kami, ada Pak Andre dari Beres, ada Pak dari Pindah, Pak Bajat di lapangan siap membantu Bapak mengapply dan Bapak butuh data apa. Kalau terkait desain-desain yang lebih rumit, nanti ada konsultan perencana juga Pak gitu ya Pak. Ya Pak. Arif dan timnya. Ya. Itu ya Pak. Ya baik Pak. Ya. Keren sih ini Pak, saya jujur ini keren Pak. Lift yang keren sih. Saya beberapa cabang pakai lift, nggak seganteng lift Bapak sih. Rumless lagi. Ini nggak Pak? Ini tuh ngedukung eco green nggak Pak? Tadi kan kata Bapak hemat listrik dan apa ya tadi? Apa tadi pakai tenaga gravitasi? Ya. Iya memang kita inline nama eco green building nggak sih Pak? Ya green elevator. Jadi green elevator. Green elevator ya. Oke mantap. Konsep itu efisiensi energi Pak. Mulai dari lampu-lampunya. Kalau boleh tahu, kalau dibanding dengan lift yang sama sejenis tapi nggak green, itu berapa efisiensi listriknya Bapak? Berapa persen? Saya efisiensi listriknya 20% lebih murah Pak, gitu nggak? Iya. Kalau memang kalau dibandingkan dengan yang lift yang lainnya ya mungkin ya konvensional. Memang di situ tadi kan juga ada efisiensi energinya itu tadi juga ada. Mana Pak? Ada bahan presentasinya nggak Pak? Nah ini ada Pak. Ya. Coba tuh. Saya tadi nggak baca sampai pakai HP soal. Ini Pak, saya ya Pak ya ini. Ini tuh ya. Oh ya, coba lihat. Nah, jadi ini kita bisa 40% of energi ya. Energi apa nih Pak? Energi listrik ya Pak? Itu nomor 3. Nah, itu. Energi listrik ini ya Pak ya? Energy consumption. EMIM itu apa? Halo Pak. Halo. Putus. Kayaknya kali Pak. akumulasi safety yang sering adanya yang kemudian itu kemudian kecelakaan
Kira suara saya aja yang putus-putus. Ya udah Pak, nanti intinya gini Pak, intinya apa yang Bapak sampaikan masukin ke risalah rapat lagi ke apa namanya, ke bahan presentasi Bapak ya Pak Bambang, misalnya ada tambahan bisa step apa bisa step. Jadi saya bisa bahan jualan saya ke manajemen. Intinya itu Pak. Jadi tapi keren sih Pak, green leaf. Nanti saya kirim Bapak. Kalau bisa nanti saya Kalau kirim ini dikirim di chat ini aja Pak, dikirim di chat. Kalau nggak dikirim ke Pak siapa Bapak berhubungan dengan siapa? Pak Fendi gitu Pak, kontraktor. Boleh Pak Fendi. Ya, Pak Fendi aja. Ya. Iya Pak. Terus saya mau nanya terakhir, sorry, saya mau nanya terakhir Pak. Ini semua yang Bapak sampaikan ini gambar bahwa pernah ngerjain yang di Undip, yang di mana itu Bapak yang ngerjain bukan? Apa itu portofolionya Fujinya, bukan portofolionya Catur PT Catur. Itu portofolio siapa Pak? Sharing dikit suaranya Pak. Iya Pak. Jadi kalau pemasangan itu adalah kita kerjakan sendiri Pak. Jadi kita punya departemen konstruksi, kita juga punya departemen maintenance. Jadi departemen konstruksi ini dia sifatnya memasang unit-unit baru. Kalau setelah unit baru itu kemudian selesai, maka diserahkan ke bagian pemeliharaan maintenance. Jadi karena kita punya memang satuan kerja itu, ya kita kerjakan sendiri, Pak. Oke. Pak, oke. Saya mau nanya lagi Pak, terakhir Pak, Pak Bambang. Kalau ya, nanti setelah bangunan ini jadi, terus kantor cabang ya kami kantor cabang BRI mengisi di situ. Untuk maintenance-nya BRI bisa nggak berkontrak langsung ke PT Catur Matra? Jadi biasanya kami nggak mau repot gitu. Biasanya kadang-kadang beberapa di kantor kantor wilayah ya Pak, itu nggak mau repot. Udah saya kontrak aja sama Bapak buat maintenance bisa nggak Pak Bambang? Iya, langsung dengan PT Catur Pak nanti Pak. Oke, berarti bisa ya? Langsung dengan PT Catur. Jadi lanjut itu. Iya Pak. Ya. Karena kalau MIP itu kan ya khawatirnya kalau bukan distributornya nanti spare part-nya dianukan gitu. Nah, ini kan gitu. Takutnya yang maintenance bukan PT Catur atau orang yang tidak berkompeten ya Pak. Takutnya itu sih. Ya, gitu Pak. Iya. Ya nanti kontraknya dengan atas PT Catur Pak penanggung jawabnya. Iya Pak. Iya. Maintenance ya. Siap. Iya. Terima kasih Pak Bambang. Saya udah cukup Pak. Oke. Baik. Ya, terima kasih Pak Rian. Kalau udah selesai boleh ditutup Pak. Cukup ya Mas Andre, boleh ditutup Mas Andre? Oke, sorry. Boleh Pak, tutup aja Pak. Nah ininya Pak, ini berapa? Pak Fendi, boleh ditutup Pak Fendi? Closingnya. Iya Pak. Pagi. Baik pagi. Terima kasih. Sehat-sehat semua. Terima kasih. Terima kasih, sama-sama Pak.